Allahumma rfa'na ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma rfa'na ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Paris boleh bangga dengan menara Eiffelnya. Korea boleh bangga dengan sapaannya. Annyeonghaseyo. Tapi kita, Islam, harus bangga dengan salam kita. Salam cinta, salam sejahtera, salam perdamaian. Marilah jawab salam saya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang telah menciptakan kita? Allah lah yang telah menciptakan kita. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dengan Doa Kita Kuat. Sebagai seorang muslim, tentu banyak sekali hal yang bisa kita sikapi. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Sebagian orang Islam berpendapat, bukankah jodoh, maut, bala itu Allah yang menentukan? Kun fayakun, jika Allah berkehendak mati, maka matilah. Jika Allah berkehendak sakit, maka sakitlah. Jika Allah berkehendak sehat, maka sehatlah. Ya, argumen tersebut memang benar. Tetapi sebagai seorang muslim, kita harus tetap berikhtiar. Dengan apa? Dengan berdoa, memakai masker, bercuci tangan, jaga jarak, mematuhi protokol. Itu sudah termaksud sikap kita dalam menjaga ikhtiar. Nah, hadirin yang saya cintai, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh salah mengambil langkah. Ini penting karena jika kita sudah terpapar virus corona ini, tubuh kita akan rusak. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi wabah seperti ini. Beliau memberi tuntunan dalam sebuah hadis yang isinya, ketika di suatu tempat terjadi wabah, maka orang yang terdapat di dalam lingkungan itu tidak boleh keluar, dan orang yang di luar lingkungan itu tidak boleh masuk ke tempat itu. Nah, jadi teman-teman, satu-satunya kepastian di masa depan adalah kematian. Sampai saat ini, itu masih menjadi hal yang misterius. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jika ajal sudah menjemput kita, kita tidak bisa menundanya. Kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa untuk mempercepatnya. Maka kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat memiliki ajal. Apabila ajal telah tiba, maka tidak dapat untuk mempercepat atau menundanya sesaat pun. Nah, jadi teman-teman, sekarang ini dalam masa pandemi ini, walaupun sekolah diliburkan, kantor diliburkan, tempat-tempat ditutup, kita tidak boleh hanya bermalas-malesan, hanya tiduran, hanya tiktokan, hanya selfie. Tidak boleh. Kita harus apa? Harus tetap menjalankan kewajiban kita. Dengan apa? Dengan tetap membaca Al-Quran, tetap sholat, tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita.
Maka dari itu, kita harus selalu berbuat baik. Selalu jika ada orang yang kesulitan, kita harus membantunya selagi kita mampu. Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah pasti sudah disiapkan obatnya. Kita harus berdoa. Berdoa untuk apa? Agar kita selalu diberi kesehatan. Dan kita harus mendoakan teman-teman kita yang sedang terkena penyakit, terkena wabah, terkena bencana. Karena apa? Kenapa kita harus berdoa? Karena satu-satunya kekuatan orang yang beriman hanyalah doa. Dengan doa, kita bisa terhindar dari bencana. Nah, berbicara mengenai doa, teringat pada sabda Rasulullah yang menegaskan, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi, kita harus selalu berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada semua orang-orang. Mungkin sedikit ada motivasi dari saya. Jika kita membiarkan cahaya kita bersinar, maka kita harus siap secara tidak sengaja itu membuat orang lain mengikuti hal yang sama. Jadilah lilin di ruang yang gelap. Ilah, liko, sampai berjumpa lagi. Ilah, liko, sampai berjumpa lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.